Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin saya Lucky Lukmantara. Di sini saya membuat video mengenai bagaimana saya menyusun rencana karir untuk ke depan setelah lulus. Ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas manajemen karir yang diampu oleh dosen Bapak Adri Carpiandi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Langsung saja kita ke pembahasan. Di sini saya akan membawakan bahasan. Yang pertama itu ada profil diri dan analisis SWOT, kedua itu tujuan karir, ketiga strategi pengembangan karir, keempat indikator keberhasilan karir, dan kelima itu action plan dan timeline. Kita mulai dari profil diri dan analisis SWOT. Saya Lucky Lukmantara, mahasiswa aktif semester 7 program studi manajemen di Universitas Ali Al-Aitam. Di sini saya memiliki minat karir. Karir utama saya berada pada bidang manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia yang saya pandang sebagai dua fungsi strategis dan dalam organisasi, khususnya pada sektor pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Kemudian membangun wirausaha retail dan properti dengan minat akhir ingin bekerja di program UNICEF Indonesia maupun internasional dan bekerja di luar negara. Dari segi kompetensi, saya memiliki kemampuan yang cukup baik dalam manajemen keuangan dasar selama perkuliahan, penggunaan Microsoft Office, serta kemampuan bahasa Inggris yang masih dalam tahap pengembangan. Saya juga memiliki minat kuat untuk mempelajari bahasa asing lainnya sebagai bekal untuk peluang karir internasional, termasuk kemungkinan bekerja di luar negeri atau bergabung dengan organisasi internasional seperti UNICEF. Untuk pengalaman saya, baru hanya memiliki pengalaman magang di suatu bank perkreditan rakyat, lalu sempat mengikuti organisasi jurnalistik, serta terkadang sering membantu salah satu karyawan dalam pembuatan anggaran biaya untuk pekerjaannya, dan beberapa pengalaman kerja sampingan di luar bidang. Meskipun pengalaman kerja dan keterlibatan organisasi profesional saya masih terbatas, saya memiliki motivasi belajar yang tinggi, sikap terbuka terhadap tantangan baru, serta kemauan untuk terus berproses dan berkembang. Selanjutnya ada analisis SWOT. Untuk analisis SWOT, strength saya itu memiliki minat yang jelas pada bidang manajemen keuangan dan MSDM, sehingga memudahkan fokus pengembangan kompetensi, kemampuan dasar manajemen keuangan dan administrasi, termasuk penguasaan Microsoft Office, motivasi belajar dan sikap pantang menyerah, serta kesiapan untuk mencoba hal baru. Lalu minat global mindset dengan keinginan bekerja di luar negeri atau organisasi internasional, dan skill berbahasa Inggris yang saya tekuni dan dengan minat belajar bahasa lain. Adapun weakness saya, pengalaman kerja profesional yang masih terbatas, khususnya di sektor formal, minimnya pengalaman organisasi atau kemampuan struktural, terbatasnya dana untuk membangun usaha retail dan properti, jaringan profesional yang masih terbatas, kurangnya explore langsung terhadap praktik manajemen di rumah sakit ataupun organisasi internasional. Adapun peluangnya itu mulai dari pertumbuhan sektor kesehatan, khususnya rumah sakit yang membutuhkan tenaga manajerial non-medis, kebutuhan organisasi terhadap lulusan manajemen di bidang keuangan dan SDM, lalu ada akses terhadap pelatihan online, sertifikasi dan pembelajaran digital. Kemudian ada peluang karir global melalui organisasi internasional seperti UNICEF, tren karir modern yang fleksibel, memungkinkan kombinasi karir profesional dan wirausaha seperti properti dan toko. Adapun ancamannya itu kayak persaingan ketat di pasar kerja, terutama bagi lulusan baru itu. Tuntutan kompetensi yang tinggi termasuk sertifikasi dan pengalaman praktis. Lalu ada tantangannya perubahan teknologi dan digitalisasi yang dapat menggantikan fungsi administrasi tertentu, ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi peluang kerja dan stabilitas organisasi, serta ancaman dari kandidat lain dengan pengalaman lebih banyak gitu, baik dari sisi kerja maupun organisasi.
Selanjutnya ada tujuan karir. Untuk tujuan karir itu saya kelompokkan menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, rencana karir jangka pendek saya itu menyelesaikan studi S1 manajemen dengan hasil akademik yang baik dan tepat waktu, lalu memperoleh pekerjaan di rumah sakit pada bidang yang relevan dengan latar belakang keilmuan saya, khususnya manajemen keuangan atau manajemen sumber daya manusia seperti stok keuangan, ADM, dan lainnya. Lalu mengembangkan kompetensi profesional dasar, lalu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris secara bertahap dan penambahan bahasa lain, baik melalui kursus, praktek kerja maupun pembelajaran mandiri, serta membangun stabilitas finansial awal dengan target memiliki pendapatan tetap dan mulai menabung dari hasil kerja. Untuk yang kedua itu ada tujuan karir jangka panjangnya, di mana saya fokuskan pada pengembangan posisi, kemandirian finansial, dan kontribusi sosial selain dengan konsep karir berkelanjutan, di mana saya ingin meningkatkan posisi atau jabatan di rumah sakit dengan target naik ke level yang lebih strategis sesuai dengan kompetensi dan kinerja. Lalu mencapai kondisi finansial yang stabil dan mandiri ditandai dengan tabungan jangka panjang tentunya. Terus membangun usaha mandiri berupa pembangunan kontrakan atau kos, pendirian toko sebagai sumber pendapatan tambahan lainnya. Lalu juga mengembangkan usaha secara bertahap dengan target upgrade kontrakan kos menjadi apartemen kecil, mengembangkan toko kebutuhan pokok menjadi usaha retail modern yaitu minimarket, lalu bergabung atau berkontribusi dalam program organisasi internasional khususnya UNICEF, baik dalam bidang yang sesuai dengan latar belakang manajemen maupun bidang lain yang relevan. Dan juga saya mencoba untuk memperluas wawasan dan pengalaman global, termasuk peluang bekerja atau berkolaborasi lintas negara. Adapun alasan sebagaimana saya memilih tujuan karir ini, itu berdasarkan minat, yaitu tempat awal berkarir. Tentunya bidang tersebut membutuhkan peran manajerial non-medis sebagai organisasi sosial dan yang mendorong saya menggabungkan karir profesional dengan wirausaha dan kegiatan kemanusiaan. Lalu berdasarkan nilainya, nilai keamanan dan stabilitas tercermin dari pilihan bekerja di organisasi formal seperti rumah sakit. Nilai service dedication tercermin dari minat bergabung dengan UNICEF dan berkontribusi pada kegiatan sosial. Dan berdasarkan peluangnya, sektor kesehatan membuka peluang besar bagi lulusan manajemen mengikuti tren karir modern yang memungkinkan kombinasi antara karir organisasi dan karir mandiri serta karir globalisasi. Untuk ketiga itu ada strategi pengembangan karir, di mana untuk strategi ini itu tergolongkan menjadi 3 untuk menunjang strategi karir saya, yaitu pertama strategi peningkatan kompetensi, yaitu di mana pelatihan dan kursus profesional. Itu pertama untuk mengikuti pelatihan manajemen keuangan dasar, mengikuti pelatihan manajemen sumber daya manusia yang lebih lanjutnya, terus mengikuti pelatihan Microsoft Office lebih lanjut, mengikuti kursus bahasa Inggris secara berkelanjutan, serta mulai mempelajari bahasa asing lain sebagai persiapan karir internasional.
dan mengikuti pelatihan basic NGO humanitarian training untuk memahami cara kerja UNICEF bagaimana. Untuk sertifikasi, saya menargetkan sertifikasi yang relevan dan terjangkau seperti yang berfungsi sebagai bukti kompetensi formal yang meningkatkan daya saing di pasar kerja, yaitu misalnya untuk sertifikat pelatihan keuangan, sertifikat pelatihan MSDM, sertifikat bahasa Inggris, serta NGO humanitarian. Untuk strategi peningkatan kompetensi dari pendidikan lanjutan, yaitu saya akan mempertimbangkan pendidikan lanjutan S2 manajemen atau bidang terkait apabila kondisi finansial dan kesempatan memungkinkan saya untuk bersekolah menempuh pendidikan lanjutan lagi. Lalu ada di strategi pengembangan jaringan networking dari jaringan hubungan akademik, yaitu memanfaatkan jaringan alumni, teman rekan kerja untuk memperoleh informasi peluang kerja, magang atau pelatihan. Lalu jejaring profesional itu bergabung dengan komunitas seminar, webinar, workshop yang relevan dengan bidang karir, lalu berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan di tempat kerja sebagai bagian dari pengembangan reputasi profesional. Lalu dari jejaring digital, yaitu membangun dan mengelola profil profesional di LinkedIn, website LinkedIn, aplikasi, mencoba mengikuti dan berinteraksi dengan akun atau komunitas profesional, organisasi kesehatan, serta organisasi internasional seperti UNICEF. Dari pemanfaatan teknologi karir, pemanfaatan teknologi dan peluang organisasi, yaitu dari segi pemanfaatan teknologi karir, saya menggunakan platform pencarian kerja online untuk memantau lowongan yang relevan dengan bidang manajemen dan sektor kesehatan, lalu menggunakan teknologi digital untuk menyusun dan memperbarui CV, portofolio dan lainnya, memanfaatkan platform pembelajaran daring untuk mengikuti kursus dan pelatihan secara fleksibel. Lalu dari pemanfaatan career center, itu saya memanfaatkan career center universitas untuk konsultasi karir, informasi lowongan kerja dan magang, mencoba mengikuti kegiatan job fair, mengikuti program pelatihan internal dan pengembangan karyawan di tempat kerja. Adapun untuk indikator keberhasilan karir, yang pertama itu reward. Ya, tentunya pasti mendapatkan indikator keberhasilan karir mulai dari reward, kepuasan kerja, peningkatan kompensasi, kemajuan atau mobilitas karir. Untuk reward itu sendiri itu diharapkan mendapatkan penghasilan tetap, pendapatan tambahan, tercapai stabilitas finansial, pengalaman bertambah, serta meningkatkan relasi. Lalu untuk kepuasan kerja itu yang pastinya kerja nyaman, merasa dapat pengakuan, rasa bangga, minat tercapai, kerja lebih bermakna. Untuk peningkatan kompetensi itu bertambahnya pengetahuan dan keterampilan, meningkatnya soft skill, kepemilikan sertifikat, kemampuan berbahasa yang meningkat. Lalu dari segi kemajuan atau mobilitas karir, itu terbukanya karir yang lebih luas, memperluas jalur karir, keberhasilan membangun strategi peningkatan jabatan. Next, untuk selanjutnya dari action plan dan timeline, dimana action plan itu angka awal saya menyelesaikan studi dan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, mengembangkan kompetensi profesional secara bertahap,
Ketiga, lalu membangun stabilitas finansial dan karir organisasi. Keempat, membangun dan mengembangkan usaha mandiri dan kontribusi sosial. Kelima, bergabung dengan program organisasi sosial, misalnya dengan program UNICEF. Dan keenam, itu menyesuaikan rencana karir secara fleksibel dan terhadap perubahan lingkungan kerja. Untuk timeline-nya sendiri saya tabelkan mulai dari tahun pertama lulus sampai awal kerja. Itu fokus utamanya itu transisi akademik ke dunia kerja dengan langkah konkret menyelesaikan S1 manajemen, menyusun CV dan melamar kerja di rumah sakit, mengikuti pelatihan dasar manajemen. Output yang diharapkan lulus S1 memperoleh pekerjaan pertama. Lalu di tahun ke-1 sampai ke-2 penguatan fokus utamanya itu penguatan kompetensi dan adaptasi. Yang langkah konkretnya yaitu bekerja di rumah sakit bidang keuangan MSDM, mengikuti pelatihan dan sertifikasi, serta meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Dengan output yang diharapkan kinerja kerja yang baik, kompetisi juga meningkat. Di tahun ke-3 sampai ke-5 itu fokus utamanya itu stabilitas dan pengembangan karir, di mana langkah konkret yang saya akan lakukan yaitu mengikuti pelatihan internal, menargetkan kenaikan jabatan, menabung dan merencanakan investasi. Dengan harapan output yaitu jabatan meningkat, finansial juga stabil. Untuk di tahun jangka panjang itu 5 sampai 7 di sertifikasi karir dengan langkah konkretnya itu membangun kontrakan kos, lalu membangun usaha toko, mengelola pendapatan ganda. Dengan output yang diharapkan yaitu usaha berjalan dan menghasilkan dana menghasilkan penghasilan. Dan di tahun 7 sampai 10 itu fokus utamanya di ekspansi dan kontribusi sosial, di mana saya akan mengupgrade usaha menjadi apartemen kecil, mengembangkan toko menjadi retail modern seperti minimarket, lalu melamar dan bergabung program UNICEF. Dengan output yang diharapkan itu ya karir mapan, kontribusi sosial dan global. Adapun ada alternatif rencana jika terjadi perubahan kondisi kerja. Mengingat dunia kerja bersifat dinamis, saya menyusun rencana karir ini dengan fleksibilitas dan strategi alternatif lain, yaitu sebagai contohnya yaitu jika belum diterima bekerja di rumah sakit, saya akan melamar pekerjaan di sektor lain yang relevan seperti perusahaan jasa, pendidikan, lembaga sosial dan lainnya untuk pengambilan pengalaman kerja administrasi, keuangan dan SDM, serta sumber tabungan finansial sebagai batu loncatan. Lalu jika peluang kenaikan jabatan terbatas, saya akan mencoba mengikuti pelatihan tambahan sertifikasi untuk memperdalam skill serta meningkatkan daya saing, lalu mempertimbangkan perpindahan organisasi dengan posisi yang lebih sesuai. Lalu jika kondisi finansial belum mendukung untuk membuat usaha ataupun untuk pengembangan, saya akan mempertimbangkan untuk menunda pengembangan usaha dan fokus pada peningkatan tabungan serta dengan memulai usaha skala kecil terlebih dahulu dengan sebagai permulaan. Lalu jika belum memungkinkan bergabung dengan UNICEF, saya akan mengikuti program sosial atau NGO lokal yang ada sebagai pengalaman awal, mengajukan program magang atau program junior sebagai langkah awal juga masuk UNICEF jika ada, serta meningkatkan kompetensi bahasa dan manajerial untuk peluang menuju UNICEF internasional di masa depan. Jadi begitulah pandangan rencana karir saya. Saya berharap semua yang telah saya presentasikan hari ini itu dapat terwujud dengan baik, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.